Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Seperti biasa, di sini saya akan membuat tugas untuk membuat video untuk memenuhi tugas dalam dalam dampak COVID-19. Tugasnya itu mengklasterkan dataset menggunakan metode K-median dengan RStudio. Saya sendiri Fahmi Sulaiman dari kelas P2A TI 2018. NIM saya yaitu 411800100. Dengan ketentuan tugasnya yaitu NIM terakhir 0 sampai 3, membuat simulasi data 300 objek dan 4 atribut dengan nama atributnya yaitu X1, X2, X3 dan X4. Nama objeknya orang 1 dan seterusnya. Di sini ada tambahan ketentuan R-norm. R-normnya yaitu sama dengan 100 dan standar deviasinya sama dengan 5. Oke, kita langsung saja buka RStudio-nya. Oke, pertama kita klik file, new file, dan RScript. Dalam mengklasifikasikan data menggunakan metode K-median ini memerlukan 3 package. Jadi sebelumnya menginstal dulu 3 package tersebut. Oke, menginstal 3 package. Yang pertama, library Facto Extra. Coba kita run. Oke, berhasil. Kemudian yang kedua, library tdiverse. Oke, coba kita run. Oke, berhasil. Yang ketiga, library G-median. Coba kita run. Ya, berhasil. Oke, di sini saya akan membuat simulasi data yaitu 300 objek dan 4 atribut. Oke, membuat simulasi data dengan 300 objek dan 4 atribut. Oke, di sini saya beri nama dt sama dengan Erbin. Seperti biasa, Erbin untuk menggabungkan baris. Erbin dengan matrix. Kemudian R-norm. Nah, di sini saya menggunakan 600, minnya 100, dan standar deviasinya 5. Coba kita cek. Ya, 105. Minnya 100, standar deviasinya 5. Oke, kemudian kita membutuhkan 4 atribut. And call dengan 4. Jadi 600 bagi 4. Oke, kita buat lagi sama matrix. Kemudian R-norm. Sama ya, 600, 100, 5. And call sama dengan 4. Oke, coba kita run. Apakah berhasil? Ya, berhasil. Coba kita panggil dt. Ya, ini dia datanya. 300 objek dan 4 atribut. Ya, ini dia sudah muncul. Kemudian setelah itu kita beri nama kolomnya dan barisnya. Oke, kita beri nama, memberi nama kolom dan baris. Yang pertama itu call names. Call names dari dt
sama dengan C, kemudian namanya X1, X2, X3, dan X4. X4. X1, X2, X3, dan X4. Oke, coba kita run. Apakah berhasil? Ya, berhasil. Selanjutnya yaitu kita beri nama barisnya row name. Dari DT sama dengan paste 0, kita beri nama orang dari 1 sampai dengan n row dari DT. Oke, kita coba run. Apakah berhasil? Ya, berhasil. Coba kita panggil DT. Oke, sudah berubah namanya. Ya, X1, X2, X3, dan X4. Dan orang 1, orang 2, orang 3, dan seterusnya. Sampai 300. Oke. Selanjutnya di sini kita akan menentukan jumlah klaster terbaik dari data di atas. Oke. Menentukan jumlah klaster terbaik. Saya di sini menggunakan metode Silhouette. Oke. Yang pertama itu Avis. Kita cari Avis and the class. Oke. Dari DT, kemudian K, G median. Oke. Ups, salah. Ya. Oke. Coba kita run. Apakah berhasil? Ya. Sini sudah muncul jumlah klaster terbaiknya itu 9. Yang paling tinggi ya. Oke. Selanjutnya kita melakukan clustering menggunakan metode K median. Oke. Melakukan clustering menggunakan K median. Oke. Yang pertama itu kita beri nama, saya beri nama cluster K median, kemudian sama dengan K G median. Dari DT jumlah klaster terbaiknya 9. Oke, klaster K median, K G median, DT. Oke, coba kita run. Ya, berhasil. Coba kita tampilkan. Kita panggil, kita tampilkan ya, print cluster K median. Kita panggil. Ya, ini dia. Sudah muncul cluster dari cluster menggunakan metode K median. Oke, selanjutnya kita melakukan hal yang sama tetapi menggunakan metode K-means hanya untuk sebagai pembanding. Oke. Melakukan clustering menggunakan K-means hanya sebagai pembanding. Oke, sama ya. Saya beri nama cluster K-means. Kemudian K-means. Oke. Dari DT, data di atas, jumlah klaster terbaik 9. Oke. Kita coba run, apakah berhasil? Oke, berhasil. Kita tampilkan print dari cluster K-means. Coba kita run. Ya, ini dia.
hasil cluster menggunakan K-means. Hasilnya berbeda ya. Oke. Kemudian kita satukan cluster K-median dan cluster K-means menjadi dalam bentuk tabel. Oke. Di sini hasil clustering dalam bentuk tabel. Kita tampilkan dalam bentuk tabel ya di sini. Oke. Yang pertama itu saya beri nama fs1 untuk K-median. Oke, saya beri nama fs1. Kemudian data.frame karena di sini akan membuat tabel. Kemudian dari dt, data di atas, kemudian cluster K-median, kemudian $cluster. Oke, coba kita run ya, apakah berhasil? Oke, berhasil. Coba kita panggil fs1. Oke, ini dia clustering K-median dalam bentuk tabel. Oke, kita buat hal yang sama tetapi untuk K-means. Saya beri nama fs2 sama dengan data.frame dari dt, data di atas, kemudian cluster K-means $cluster. Oke, coba kita run. Oke, berhasil. Kita panggil ya fs2. Ya, ini dia hasil cluster dalam bentuk tabel untuk K-means. Oke, kemudian kita satukan tabel ini, tabel cluster K-median dan K-means. Saya beri nama fs sama dengan data.frame dari data di atas, kemudian fs1 saya ambil kolom kelimanya saja, kemudian fs2 sama, saya ambil kolom kelimanya saja. Oke, coba kita run, apakah berhasil? Oke, berhasil. Kita panggil fs. Ya, ini dia tabel clustering dari K-median dan K-means. Oke, coba kita view ya, view fs. Coba kita view. Ya, ini dia hasilnya. View ini menampilkan keseluruhannya. Di sini hanya sampai 166. Sampai 300. Hasilnya berbeda-beda ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Dan setelah itu kita membuat grafik, tetapi kita bagi dulu layar di sini menjadi 2. Jadi di sini ada 2, di sini 1, di sini 1. Oke. Membagi layar grafik menjadi 2. Yang pertama itu par, kemudian mfro sama dengan C 1,2. Oke, coba kita run, apakah berhasil? Oke, berhasil, tapi tidak mengubah apa-apa ya, karena kita belum menampilkan. Oke, sekarang kita tampilkan grafik dari K-median. Grafik K-median. Pertama itu plot dari dt
kemudian call sama dengan cluster K median dollar cluster, saya beri nama K median. Oke, coba kita run. Oke, ini dia sudah tampil grafik dari K median. Oke, kita sekarang beri center dari grafik ini. Kita ketikkan poin, kemudian cluster K median dollar center. Saya beri color warna merah, red, kemudian PCH sama dengan 8, cek sama dengan 2. Oke, coba kita tampilkan, kita run. Nah, ini dia sudah tampil. Kemudian kita buat grafik K-nya. Grafik K-min sama ya, kita ketikkan plot, kemudian dt sama dengan call sama dengan maksudnya tadi koma ya, dt, call sama dengan cluster K-min dollar cluster, kemudian saya beri nama K-min. Oke, coba kita run, apakah berhasil? Ya, ini dia grafik dari K-min. Coba kita di center point, kemudian cluster K-min dollar center, saya beri color, saya beri warna biru. Oke, kemudian PCH sama dengan 8, cek sama dengan 2. Oke, coba kita run, apakah berhasil? Ya, ini dia sudah tampil, hasilnya berbeda ya. Oke, setelah ini kita lihat hasil dari setiap metode, hasil rata-rata dari setiap metode dari K-min maupun K-median. Oke, kita buat melihat hasil rata-rata dari setiap cluster. Oke, yang pertama FS1. Kita buat yang K-median terlebih dahulu ya. K-median. Oke. FS1. Sini saya ambil kolom 1 sampai 4. Persen, lebih besar persen. Kemudian mutate. Cluster. Sama dengan cluster K-median dollar cluster. Persen, lebih besar persen. Kemudian group by cluster. Persen, lebih besar persen. Dan summarize all dari rata-rata, dari min. Oke, coba kita tampilkan, kita jalankan, atau kita run. Apakah berhasil? Oke, ini dia hasilnya. Rata-rata dari K-median. Oke, kita buat yang K-min. Oke, K-min. Sama ya. FS2. Saya ambil kolom 1 sampai 4.
persen lebih besar persen, kemudian mutate dari cluster sama dengan cluster Kamins dolar cluster persen lebih besar persen, kemudian group by dari cluster persen lebih besar persen, kemudian summarize all dari min. Oke. Coba kita jalankan apakah berhasil. Kita run ya. Oke, ini dia hasilnya. Hasil rata-rata dari Kamins. Kita lihat hasilnya berbeda ya, dari Kamedian maupun dari Kamins. Dari Kamedian X1 92,9, dari Kamins X1 99,6. Semuanya berbeda ya. Atau mungkin ada yang sama, tapi lebih banyak berbeda sih. Oke, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.